Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Musim hujan, menjelang malam, di sebuah desa terpencil di lereng perbukitan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalanan tanah becek tipis, kabut menyelamatkan pemukiman tua dengan rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu. Di tengah desa, berdiri bangunan kolonial tua yang tampak ditinggalkan. Raka, 27 tahun, seorang jurnalis investigatif dari Jakarta, baru saja tiba di desa Panjer. Sebuah desa yang konon memiliki sejarah kelam peninggalan kolonial. Ia mendapat tugas menulis laporan khusus tentang desa-desa berhantu di Jawa Tengah. Raka membawa kamera, laptop, dan buku catatan, serta ditemani sopir lokal yang tampak nyaman saat menurunkannya. "Mas, saya sarankan jangan nginep di sini sendirian. Desa ini beda," ujar sang sopir sebelum buru-buru pergi. Suasana mencekam. Setelah turun hujan ringan, desa tampak semakin sunyi. Anak-anak tak bermain. Orang dewasa menatap Raka dari balik tirai. Ia disambut dingin oleh kepala desa, Pak Seno, yang memberikan kamar di rumah penduduk kosong, dekat rumah kolonial tua yang menjadi pusat legenda. Tidak. Peringatan tersirat. Saat makan malam di rumah Pak Seno, Raka mencoba bertanya soal sejarah rumah Belanda itu, tapi Pak Seno berubah canggung, lalu berkata, "Kadang, suara tangisan dari rumah itu bukan tangisan manusia." Istri Pak Seno menyarankan agar Raka tidak keluyuran setelah maghrib. Pertanda awal. Malam pertama, Raka mulai mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di atas genting dan ketukan lembut di jendela kamarnya. Saat membuka tirai, ia melihat sesosok perempuan berpakaian putih berdiri jauh di kebun belakang. Tapi saat ia menyalakan senter, gambar itu hilang. Pagi berikutnya, Raka bertanya pada warga. Namun mereka menghindari pertanyaan dan justru menyuruhnya pulang saja. Raka penasaran dan mulai mengambil foto-foto rumah tua kolonial itu dari luar. Saat memotret jendela atas, ia melihat bayangan wajah pucat muncul sejenak dari balik tirai. Padahal rumah itu tidak terkunci dan sudah kosong puluhan tahun. Desa yang sunyi dan penuh rahasia. Warga bersikap tertutup, rumah kolonial terlihat megah tapi menyeramkan, pertanda kehadiran arwah. Hari kedua Raka di desa Panjer. Cuaca mendung, gerimis turun sesekali. Fokus utama ada pada rumah kolonial. Tua di pinggiran desa, dikelilingi pohon-pohon jati dan perdu yang rimbun. Menyusuri rumah kolonial. Setelah beberapa kali memotret dari luar, Raka berhasil mendapatkan kunci rumah kolonial dari Pak Seno, dengan syarat tidak masuk saat malam dan tidak membuka ruang loteng. Kunci karatan tersebut dan Pak Seno memberikannya sambil berucap, "Kalau kau mendengar suara tangisan lagi, jangan dijawab." Raka masuk sendirian. Begitu pintu kayu besar terbuka, udara dingin menyeruak keluar, bercampur bau apek dan kayu lapuk. Di dalam, interior rumah masih menunjukkan kemegahan masa lalu. Lampu gantung besar berdebu, tangga melingkar ke lantai 2, dan lukisan keluarga Belanda tergantung miring di dinding. Barang-barang misterius. Raka menemukan beberapa benda peninggalan zaman kolonial. Piano tua yang tutsnya berdebu, tapi salah satu tuts tampak bersih, seperti baru saja dimainkan. Buku harian kecil berbahasa Belanda dengan coretan nama Elisabeth Maria van Dorne. Sebuah boneka porselen duduk di kursi ruang tamu, dengan mata yang tampak mengikuti arah pandang Raka. Ia membuka lembar pertama buku harian. Kalimat pembuka tertulis dalam bahasa campuran Belanda dan Jawa kasar, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Kilas balik singkat.
Raka mencoba menerjemahkan beberapa bagian. Dari potongan kalimat tampak bahwa Elizabeth adalah anak seorang pejabat Belanda. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda pribumi yang bekerja sebagai pelayan di rumah itu. Cinta mereka ditentang keras oleh ayah Elizabeth. Aku mendengar tangisan di loteng lagi. Ayah bilang itu hanya tikus. Tapi aku tahu, itu suara perempuan. Aku tahu dia belum pergi. Gangguan gaib saat Raka menjelajahi ruang belakang. Ia mendengar bunyi langkah kaki dari atas. Meski mengizinkan rumah kosong, lantai atas terdengar jelas, seolah seseorang berjalan pelan-pelan. Penasaran ia naik. Di ujung koridor ia menemukan pintu loteng yang tertutup rantai. Saat hendak memotret pintu, tiba-tiba lampu gantung bergoyang sendiri dengan keras. Dan boneka porselen dari lantai bawah kini muncul di anak tangga paling atas. Kembali dan kebingungan ketakutan, Raka keluar dari rumah. Ia memutar ulang rekaman videonya malam itu. Dan melihat sesosok bayangan wanita, berambut panjang muncul di belakang jendela saat ia masuk rumah. Padahal ia masuk sendirian. Malam berikutnya, Raka bermimpi aneh. Ia melihat Elizabeth berdiri di loteng menangis sambil berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di belakangnya, muncul sosok pria pribumi bermata kosong dan wajah terbakar. Saat terbangun, pintu kamar Raka terbuka sendiri. Dan di ambangnya, boneka porselen dari rumah kolonial itu berdiri meski tak pernah ia bawa. Penemuan buku harian sebagai kunci masa lalu. Gangguan gaib mulai terasa lebih nyata. Kilas balik ke zaman kolonial memunculkan konflik cinta dan balas dendam boneka, dan suara langkah menjadi simbol kehadiran arwah. Ketegangan meningkat, membuat Raka terdorong untuk menggali lebih dalam. Hari ketiga di Desa Panjer, hujan turun deras sejak subuh. Desa semakin sepi. Rumah kolonial tertutup, tapi bayangan kelamnya terus mengikuti Raka. Raka semakin sering mengalami mimpi buruk. Elizabeth berdiri di bawah hujan, menangis di depan rumah kolonial sambil memanggil nama seseorang, Radin. Suara itu bergema, dan tiap kali Raka terbangun, ia mendapati tubuhnya dingin seolah-olah benar-benar kehujanan. Di kamar, jendela sering terbuka sendiri. Suara piano terdengar samar dari kejauhan, padahal ia jauh dari rumah kolonial. Pagi berikutnya, Raka mendapati kamera dan laptopnya rusak. Semua file rekaman tentang rumah itu terhapus. Ia mulai mencatat semuanya di buku, tapi halaman catatannya sering berubah sendiri. Tulisan asing muncul di sela-sela tulisannya, seperti kalimat kutukan. Kau membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Raka mulai sering mimisan dan melihat sosok-sosok melintas di sela-sela pepohonan. Beberapa penduduk desa menjauh. Dan hanya satu orang yang mau berbicara dengannya, Mbah Wiryo, dukun tua penjaga adat desa. Mbah Wiryo menyambangi Raka malam hari. Dengan suara parau dan mata yang bermusuhan, ia berkata, "Kau sudah tersentuh oleh mereka yang belum menyelesaikan urusannya di dunia. Arwah yang kau ganggu bukan arwah biasa. Mereka tidak hanya marah, mereka terjebak dan kau membuka jalan." Mbah Wiryo menjelaskan bahwa Elizabeth dan kekasih pribuminya dibunuh secara kejam. Arwah mereka gentayangan, tapi bukan hanya karena balas dendam, melainkan karena perjanjian spiritual yang belum terpenuhi. Elizabeth dipercaya menyaksikan kenangan kekasihnya, dan sejak saat itu, rumah itu menjadi tempat perjanjian darah. Malam itu Raka melihat sosok wanita duduk di tengah jalan desa, dengan tubuh kaku seperti patung. Ketika didekati, sosok itu menghilang, menyisakan darah di tanah. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan leher terpuntir. Warga yang menganggap ini tanda bahwa penunggu rumah tua mulai tidak menerima kehadiran orang luar. Di dalam ruangan, Raka melihat tulisan di cermin kamar, "Tolong aku, Radin." Saat berada di depan rumah kolonial, Raka tiba-tiba melihatnya dan matanya berubah kosong. Ia mengalami penglihatan gaib, melihat kejadian masa lalu. Elizabeth dan Radin, sang kekasih pribumi, bersembunyi di loteng
sebelum diseret paksa oleh tentara Belanda. Elizabeth berteriak dan memohon, tapi tak ada yang membantu. Tubuh Radin digantung di pohon belakang rumah, dan Elizabeth dikurung sampai meninggal dalam kesendirian. Saat sadar, Raka terjatuh pingsan di depan rumah. Warga yang memasang malam itu ketakutan. Mereka yakin Raka mulai dirasuki. Raka kini bukan sekadar peneliti misteri. Ia menjadi bagian dari misteri itu. Dalam penglihatannya yang terakhir sebelum pingsan, arwah Elizabeth menatap langsung ke dia dan berbisik, "Hanya kau yang bisa bebaskan aku." Mimpi menjadi jembatan antara dunia nyata dan arwah. Gangguan tak lagi halus tapi bersifat fisik dan membahayakan. Sosok arwah mulai berkomunikasi dengan Raka secara langsung. Terungkap awal kisah cinta terlarang dan dikhianati arwah. Tidak hanya meminta pertolongan, tapi juga mulai menuntut. Hari keempat di Desa Panjer. Awan hitam menggantung sejak pagi. Petir sesekali menyambar, seolah ikut alam bereaksi atas kebenaran yang mulai terbuka. Penelusuran jejak sejarah. Setelah sadar dari pingsan, Raka mendapati dirinya dirawat di rumah Pak Seno. Namun sikap kepala desa kini berubah, lebih dingin, bahkan melarang Raka mendekati rumah kolonial lagi. Merasa ada yang tertutup-tutupi, Raka berdiskusi ke balai desa dan menemukan dokumen tua, termasuk peta wilayah zaman Belanda. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Tanah di belakang rumah kolonial pernah digunakan sebagai tempat eksekusi pribumi yang melawan Belanda. Kesaksian dari dukun tua. Raka kembali bertemu Mbah Wiryo. Sang dukun akhirnya membuka rahasia besar. Zaman penjajahan, banyak pemuda desa membunuh diam-diam. Salah satunya Radin. Ia pelayan di rumah itu, tapi juga pejuang rahasia. Ia jatuh cinta pada Noni Elizabeth. Hubungan mereka dianggap aib oleh kompeni. Radin isinya menghasut pemberontakan dan digantung. Elizabeth dikurung agar tidak membocorkan rahasia. Beberapa warga yang tahu dipaksa bungkam. Setelah kemerdekaan, warga memilih menutup cerita itu karena trauma hingga arwah keduanya mulai menghantui desa. Penemuan kuburan massal. Berdasarkan petunjuk Mbah Wiryo dan peta lama, Raka menggali daerah belakang rumah kolonial bersama dua pemuda desa yang diam-diam membantu. Mereka menemukan kerangka manusia dalam jumlah banyak, kerinduan tanpa nisan. Sebagian masih terikat dengan kawat tua, sebagian lagi dengan bekas luka di tulang kepala. Di dekat salah satu kerangka, Raka menemukan liontin kecil yang sama yang dikenakan Elizabeth dalam lukisan tua. Reaksi gaib semakin kuat. Setelah selera, fenomena supranatural semakin parah. Langit tiba-tiba gelap meski siang hari. Jeritan perempuan terdengar jelas dari rumah kolonial. Terdengar oleh seluruh desa. Air sumur menjadi keruh dan berbau anyir. Seorang warga kerasukan dan berbicara dengan suara perempuan. "Kalian tahu, tapi kalian diam. Kami dikubur dalam ketidakadilan." Warga mulai panik. Desa jadi tegang. Beberapa orang meminta Raka pergi karena dianggap pembawa sial. Tapi ada juga yang mendukungnya, karena percaya arwah tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap dan dendam dibersihkan. Raka yakin hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Menghadapi arwah Elizabeth dan Radin secara langsung. Ia meminta bantuan Mbah Wiryo untuk melakukan pemanggilan ritual, meski sang dukun diperingatkan. Kalau arwahnya sudah menjadi dendam yang hidup, kau harus siap. Karena bisa saja kau tak kembali utuh. Terungkapnya kisah tragis cinta dan kekejaman masa lalu. Misteri berubah menjadi teror nyata, dengan efek di seluruh desa. Detail fisika dari kehadiran arwah mulai merusak lingkungan kuburan massal, sebagai simbol dosa kolektif yang disembunyikan. Tensi cerita naik menuju konflik utama. Pertemuan dengan arwah. Ritual pemanggilan. Alias kisah. Latar waktu dan tempat. Malam kelima. Langit pekat tanpa bulan. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah dan darah. Lokasi, halaman belakang rumah kolonial tempat bekas kuburan massal.
Uniusenbuer, persiapan, ritual. Raka dengan tekad membara meminta bantuan Mbah Wiryo untuk memanggil arwah Elizabeth dan Radin. Sang dukun setuju dengan syarat ritual dilakukan sesuai adat kuno Desa Panjer yang hanya pernah dilakukan sekali, puluhan tahun yang lalu. Persiapan dilakukan diam-diam. Di tengah malam Raka, Mbah Wiryo dan dua pemuda kepercayaan dukun menyiapkan sesajen. Bunga kantil, dupa hitam, tanah merah dari kuburan, dan barang milik kedua arwah, buku harian Anne Leontine Elizabeth. Dimulai di tengah kematian sunyi. Lingkaran ritual digambar di tanah dengan darah ayam hitam. Mbah Wiryo mulai membacakan mantra kuno Jawa yang terdengar seperti gumaman mengerikan. Raka diminta duduk di tengah lingkaran, menggantung liontin dan buku harian. Udara di sekitar menjadi sangat dingin. Angin berhenti, suara malam menghilang. Arwah dipanggil, dimensi gaib terbuka. Saat mantra mencapai puncak, tanah mulai bergetar. Dari pohon-pohon sekitar muncullah asap pekat. Dua sosok perlahan-lahan terbentuk. Elizabeth, dengan gaun putih robek, wajah pucat berlinang darah, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Turisi Radinne, mengenakan pakaian compang-camping. Tubuhnya tergantung tanpa tali, dengan mata hitam kosong. Mereka tidak langsung menyerang, namun berdiri di tepi lingkaran deng. Hari ke-6. Fajar baru menyingsing, namun nuansa Desa Panjer tetap tuslang keabu-abuan. Suara burung tak terdengar. Desa terasa berbeda, tenang namun tidak damai. Tanda-tanda yang janggal. Setelah ritual, banyak warga merasa lega. Suara tangisan dari rumah kolonial berhenti. Sumur kembali jernih. Namun Raka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Di balik ketenangan, ia terus merasa ngeri. Boneka porselen yang dulu muncul di tangga kini ada di depan pintu penginapan Raka dengan mata merah mengarah ke arahnya. Saat disentuh, boneka itu pecah sendiri. Dan di dalamnya terdapat potongan kecil kain merah dengan simbol aneh terjahit di tengahnya. Bukan milik Elizabeth atau Radin. Penampakan yang berbeda. Malamnya Raka bermimpi kembali berada di rumah kolonial, tapi kali ini dia tidak melihat Elizabeth maupun Radin, melainkan seorang pria Belanda tua, berpakaian militer dengan wajah pucat, sorot mata tajam, dan leher penuh luka seperti dicekik. Pria itu menatap Raka dan berbisik, "Denembihise Belanda, jangan pikir kau sudah menyelesaikannya. Aku masih di sini. Aku pemilik rumah ini, aku pembuat segalanya." Raka tersentak bangun dengan peluh dingin, dan di dinding kamar penginapannya tertulis arang, "De General, Sang Jenderal." Pengungkapan mengejutkan. Raka mendatangi Mbah Wiryo yang masih lemah. Dengan suara pelan, sang dukun menjelaskan, dulu yang memerintah rumah itu adalah Jenderal Willem van Dorne, ayah dari Elizabeth. Ia pemuja kekuatan gaib Jawa. Ia membuat perjanjian gelap agar bisa abadi, dan arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ternyata, dialah dalang di balik kematian Radin, dan Elizabeth dikurung karena menolak ikut dalam praktik sesat ayahnya. Arwah sang jenderal masih bersemayam karena perjanjian darah belum putus. Rumah kolonial, pertarungan terakhir. Raka kembali ke rumah kolonial sendirian. Dengan sisa keberanian, ia memasuki loteng yang dulu terkunci. Di sana, ia menemukan ruang ritual kuno, simbol-simbol gelap, lilin hitam kering, dan altar dengan darah yang sudah membatu. Tiba-tiba, udara menjadi dingin membeku. Sosok De General muncul dalam wujud nyata. Tubuh melayang, mata kosong berwarna putih, dengan suara yang menggema seperti banyak orang berbicara secara bersamaan. "Kau membebaskan mereka, tapi aku terikat dengan tanah ini. Selama ada yang mengingat, aku tetap hidup." Pertarungan spiritual terakhir. Raka menggunakan liontin dan buku harian Elizabeth untuk memanggil kembali arwah sang putri. Elizabeth muncul, menatap ayahnya dengan tangis dan kemarahan. Dalam benturan gaib yang mencekam, Elizabeth memeluk arwah ayahnya, dan tubuh keduanya terbakar cahaya putih terang.
Suara yang menggetarkan rumah kolonial hingga semuanya runtuh. Benar-benar runtuh. Rumah tua itu roboh ke tanah dengan debu dan cahaya menyatu. Pagi harinya, warga mendapati rumah kolonial telah rata dengan tanah, tanpa jejak kebakaran, seolah menghilang dari dunia nyata. Raka keluar dari menyimpannya dengan luka ringan, membawa liontin yang kini retak Mbah Wiryo wafat malam itu. Seolah-olah telah selesai. Raka kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian. Tapi sebelum pergi, seorang anak kecil diberi secarik kertas berdebu. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih telah memublikasikan kami, tapi ingat, sejarah yang meliput akan selalu mencari suara untuk berbicara kembali. Raka menulis kisah ini dalam jurnal pribadi, tidak pernah mempublikasikannya. Tapi tiap malam saat memejamkan mata, ia masih mendengar satu suara dari balik mimpinya. Suara laki-laki tua berkata, "Aku masih di sini." Twist akhir. Arwah ketiga adalah sosok jahat dari masa lalu, yang memicu seluruh tragedi ritual final menjadi klimaks pertarungan spiritual. Hilangnya rumah kolonial sebagai penanda akhir, kutukan nuansa epilog menyisakan misteri. Apakah benar, itu semuanya sudah selesai? Itulah kisah teror arwah di Batang. Kisah tentang cinta, balas dendam, dan sejarah kelam yang enggan dilupakan. Di tanah yang tenang, kadang tersimpan yang tak terdengar. Menunggu waktu untuk bangkit kembali. Saya ucapkan terima kasih telah menemani malam ini bersama kami, di tempat di mana kisah tidak hanya didengar, tapi dirasakan. Jaga pintu rumah Anda. Jangan biarkan angin malam masuk tanpa izin, karena bisa saja itu bukan angin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Radio Horor Official.